Assalamualaikum semua. Terima kasih untuk yang sudah subscribe channel ini. Semoga dilimpahkan rezeki yang berlimpah ruah. Amin. Baiklah, tanpa berlama-lama, segera saja kita mulai kisah awal film Battle for the Heaven. Yang tentunya ini semuanya spoiler ya guys. Awal cerita kisah ini adalah dari seorang bocah kecil yang pada awalnya memiliki kejeniusan tingkat tinggi dalam bela diri. Akan tetapi tiba-tiba saja ia kehilangan kekuatannya tersebut. Ya, bocah tersebut bernama Xiaoyan. Merasakan kekuatannya tiba-tiba menghilang, Xiaoyan tidak semerta-merta menyerah begitu saja. Dia tetap berusaha sekuat tenaganya untuk mengembalikan kekuatannya yang hilang tersebut. Xiaoyan bertempat tinggal di dunia Doqi, yaitu dunia di mana tidak ada sihir. Yang ada hanya Doqi untuk sumber kehidupan. Doqi adalah kekuatan tingkat awal atau pemula. Xiaoyan adalah salah satu dari keluarga klan Xiao yang terletak di kota hutan. Klan Xiao merupakan salah satu dari 3 klan besar di kota hutan tersebut. Pada saat ini, kota hutan sedang mengadakan ujian kekuatan untuk seluruh klan di sana. Dan tibalah saat ini giliran Xiaoyan untuk menguji tingkat kekuatan di podium pengujian. Terlihat Xiaoyan melangkah maju dengan ekspresi murung di bawah banyaknya hinaan dari para peserta, termasuk si Oming dan si Aomi. Tanpa bisa membalas hinaan para peserta lainnya itu, Xiaoyan akhirnya naik ke atas podium dan mulai melakukan tes uji kekuatannya. Dan hasilnya sangat membuat Xiaoyan terkejut, karena ternyata kekuatannya hanya berada di level 3 tingkat rendah. Semua orang menertawakannya dan mencibirnya melihat hasil uji kekuatan Xiaoyan. Xiaoyan yang sejak usia 4 tahun telah terlatih keras dan telah mencapai level 9 Doqi pada usia 10 tahun. Amat sangat tercengang melihat kemunduran ini. Ledekan bertubi-tubi diarahkan orang-orang ke Xiaoyan, yang pada saat itu dianggap seorang anak yang memalukan dari klan Xiao. Perlu diketahui ayah Xiaoyan juga adalah kepala dari klan Xiao. Di tengah-tengah ujaran kebencian ini, hanya ada satu sosok yang masih sangat peduli kepada Xiaoyan, yaitu Questioner. Setelah memberikan semangat kepada Xiaoyan, akhirnya kini giliran Questioner yang menguji kekuatannya di podium. Secara mengejutkan, hasil ujian Questioner mencapai level 9 tingkat tinggi pada saat ini. Benar-benar hasil yang sangat mengejutkan untuk semua orang, termasuk Xiaoyan. Satu persatu di antara mereka memberikan ucapan selamat kepada Questioner. Sementara Xiaoyan tenggelam dalam rasa keterpurukan. Cerita beralih ke ruang rapat dari klan Xiao. Di sana sudah berkumpul 3 kepala keluarga besar klan, yakni Jilai Bai, Obapa, dan Xiao Zhan, ayah dari Xiaoyan sendiri sebagai tuan rumah. Ketiganya sedang membahas masalah tentang siapakah dari 3 keluarga besar tersebut yang berhak menguasai pasar di kota hutan. Jilai Bai dan Obapa tampaknya sudah bekerja sama untuk menyingkirkan klan Xiao. Tentu saja mengetahui hal ini, Xiao Zhan tidak tinggal diam. Dia menentang maksud dari Jilai Bai. Situasi semakin panas dalam ruang rapat tersebut. Dan di tengah-tengah kekisruhan ini tiba-tiba Xiao Zhan mengeluarkan secarik surat kontrak pernikahan Xiaoyan. Jilai Bai saat ini terkejut begitu melihat isi dari surat kontrak pernikahan tersebut, yang berisikan kontrak pernikahan antara Xiaoyan dan Nalan Yanran, yang berasal dari keluarga Nalan. Mereka sejak kecil memang sudah ditunangkan oleh kedua orang tuanya, yang memang kedua orang tua mereka berhubungan sangat dekat. Kembali ke keluarga Nalan. Keluarga Nalan merupakan keluarga yang besar dan kuat di kota hutan. Maka akan sulit bagi Jilai Bai dan Obapa dalam menyingkirkan keluarga Xiao dari menguasai pasar kota hutan. Dan jika begitu permasalahannya, akhirnya Jilai Bai hanya bisa tertegun dengan semua kenyataan yang harus dia terima.
Terlebih lagi, Bapak juga menjelaskan bahwa Nalan Yanran juga merupakan murid terfavorit dari klan Nalan. Jilai Bai yang putus asa akhirnya hanya bisa memutuskan untuk pergi. Namun pada saat yang bersamaan, Nalan Yanran tiba-tiba datang ke klan Xiao tanpa adanya undangan. Begitu masuk setelah sedikit berbasa-basi, Nalan Yanran tiba-tiba mengeluarkan sebuah hadiah berupa satu buah pil untuk meningkatkan kekuatan dari tingkat 9 Doki naik ke level 2, yaitu Dozi. Pil ini juga berkhasiat untuk membantu pembentukan kicuan dalam tubuh ketika seseorang sedang menerobos masuk ke tingkat Dozi. Semua orang sangat tercengang melihat kemampuan pil ini. Begitu juga dengan Xiaozan. Namun bersamaan dengan itu, Yanran juga sekaligus menjelaskan maksud di balik pemberian hadiah tersebut. Yanran menjelaskan bahwa dia ingin membatalkan isi kontrak pernikahan dengan Xiaoyan. Dikarenakan dengan kekuatan Xiaoyan yang sudah menurun. Yanran juga menjelaskan bahwa pembatalan ini murni keinginan dia tanpa campur tangan dari ketua klan Nalan, yang adalah ayahnya sendiri. Yanran beralasan hanya ingin fokus untuk meningkatkan kekuatannya dan tidak mau menikah dengan pemuda yang lemah. Mendengar hal ini, Sauzan sangat marah tanpa disadari gelas yang digenggam di tangannya pecah. Dikarenakan rasa marah yang hampir tumpah, Xiaozan merasa harga diri keluarganya telah diinjak-injak oleh Yanran. Namun saat ini, Xiaozan tidak bertindak gegabah dikarenakan Yanran dikawal oleh seseorang dari perguruan sekte Mystic Cloud dengan kekuatan bintang 7 Dodoshi. Hal ini tentunya berbeda jauh dengan kekuatan Xiaozan. Sekte Mystic Cloud adalah salah satu perguruan bela diri disegani di kota hutan. Yanran menjadi murid di sana. Dalam situasi yang menemukan jalan buntu, sosok Xiaoyan yang dari awal hanya diam dan mendengarkan, pada akhirnya berdiri dan berbicara tanpa basa-basi kepada Yanran. Ia berkata, pembatalan seperti ini adalah suatu bentuk penghinaan yang besar untuk keluarga Xiao. Hal ini juga merupakan hal yang memalukan generasi penerus klan Nalan. Sambil berjalan menuju Yanran, Xiaoyan berkata bahwa Yanran adalah wanita yang cantik. Namun makna di balik kata-katanya tersebut sejujurnya, Xiaoyan memuji dengan makna kata yang merendahkan Yanran. Sementara Yanran yang melihat reaksi Xiaoyan yang biasa-biasa saja memutuskan untuk menambahkan hadiah menjadi 3 pil kolektor Qi. Selain itu, Yanran juga menjanjikan Xiaoyan untuk bisa berlatih di perguruan Sekte Mystic Cloud tempat Yanran belajar. Mendengar hadiah yang begitu besar, kedua orang saudara Xiaoyan sangat tertarik bahwasanya dengan 3 pil kolektor Qi ini, maka keluarga Xiao dapat terbantu untuk bisa bangkit. Sementara Xiaoyan akan bisa meningkatkan kekuatannya, yang selama ini jalan di tempat bahkan menurun, yang membuat Xiaoyan kebingungan sendiri dengan apa yang dialami pada dirinya. Dalam menghadapi penghinaan tersebut, Xiaoyan dengan tenang menjawab bahwa dia ingin memutuskan hubungan kontrak pernikahan dengan Yanran tanpa perlu hadiah-hadiah tersebut. Di sini Xiaoyan menunjukkan bahwa harga diri keluarganya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hadiah tersebut. Sebagai putra dari klan Xiao, secara alami Xiaoyan tidak dapat menerima jika harga diri keluarganya diinjak-injak seperti ini. Yanran sangat terkejut mendengar jawaban dari Xiaoyan. Dia pun tidak dengan mudah mau menerima keputusan Xiaoyan. Bahwasanya dari awal dia datang ke klan Xiao. Dialah yang ingin memutuskan kontrak tersebut dari dia ke Xiaoyan, bukan Xiaoyan ke dia. Entah apa yang ada dalam benaknya Yanran ini. Sangat sombong dan angkuh.
Dia merasa perguruan sekte Misty Cloud, tempat dia belajar, adalah perguruan dengan level tertinggi di kota hutan. Dan tak ada yang berani mengganggu. Sehingga sikap angkuh pun memenuhi dirinya. Xiaoyan bergegas mengambil secari kertas, lalu membawanya ke meja. Setelah meletakkan kertas di meja, Xiaoyan pun mulai menuliskan tentang hal pemutusan kontrak pernikahan dengan Yanran. Setelah semua tulisan pembatalan pernikahan tersebut selesai, Xiaoyan mengambil pisau yang ada di pinggangnya, lalu menyayat telapak tangannya, sehingga mengeluarkan darah. Darah yang keluar dari telapak tangannya tersebut ternyata digunakan untuk stempel pada kertas surat pembatalan pernikahan mereka. Keadaan menjadi terbalik. Saat ini Yanran yang merasa terhina. Suasana seketika memanas setelah Xiaoyan melemparkan surat pembatalan pernikahan itu kepada Yanran. Pengawal Yanran mulai mengeluarkan doki, begitupun Xiaozan. Namun akhirnya Yanran meredakan semuanya dengan berkata bahwa dia menantang Xiaoyan. Bahwasanya Xiaoyan diberi waktu 3 tahun untuk berlatih meningkatkan kekuatannya. Setelah 3 tahun, Xiaoyan diminta memenuhi tantangan bertarung 1 lawan 1 dengan Yanran di perguruan sekte Misty Cloud. Isi tantangan tersebut adalah, jika Xiaoyan kalah, maka dia harus menerima bahwa Yanran lah yang memutuskan pertunangan dengan Xiaoyan. Dan sebaliknya, jika Yanran yang kalah, maka Yanran akan bersedia seumur hidup melayani Xiaoyan. Dengan dukungan sang ayah, Xiaoyan pada akhirnya memutuskan untuk menerima tantangan tersebut. Di masa ini ada adegan yang mengejutkan yang dikeluarkan oleh Questioner, yang sedari tadi hanya diam menyimak. Zuner menampilkan kekuatan dalam tubuhnya, sehingga menarik perhatian pengawal Yanran yang berada di level Bintang 7 Dodoshi. Sepertinya Questioner menyembunyikan kekuatan sesungguhnya secara diam-diam kepada semua orang. Dengan mengetahui besarnya kekuatan yang ditampilkan Questioner tersebut, pengawal Yanran segera mengajak Yanran untuk segera meninggalkan tempat itu. Ternyata kekuatan Questioner hanya dapat dilihat oleh pengawal Yanran yang kekuatan berada pada bintang 7 Dodoshi. Di bawah level tersebut tidak ada yang dapat melihat kekuatannya. Lalu rombongan Yanran pun segera meninggalkan tempat itu. Sesaat tiba di pintu keluar, terdengar kata-kata Questioner. Ingat, jangan terlalu membanggakan diri dan sombong di luar daratan tengah sana. Masih banyak sekali kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan terbesar di dunia doki ini, ujar Kuner. Yanran menengok kepada Questioner sambil berlalu keluar pintu meninggalkan klan Xiao.